Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, Sang Terang Sejati. Injil hari ini menggambarkan dua sifat kemanusiaan, yakni manusia yang menyukai terang dan manusia yang menyukai kegelapan. Manusia yang telah dikasihi Allah dan diselamatkan melalui putranya adalah yang percaya dan selalu berada dalam terang. Orang yang selalu hidup dalam terang pasti bersikap dan bertindak positif dan selalu mengusahakan segala perbuatan baik. Tindakan ini mendorong orang tersebut hidup dalam terang, sehingga dapat memperlihatkan perbuatannya yang baik dan pasti akan membahagiakan orang lain. Namun tidak sedikit manusia yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Akhirnya mereka jatuh pada perbuatan-perbuatan yang jahat seperti bohong, permusuhan, gosip, dan semua hal-hal jahat. Jika hati dan pikiran selalu menyukai kegelapan, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kekecewaan, dan iri hati. Dengan demikian, orang yang selalu ingin berbuat jahat pasti tidak menyukai terang, bahkan menghindar dari terang supaya perbuatannya tidak dilihat orang lain. Sebagai umat beriman yang masih bersiara dunia, kita akan dihadapkan pada 3 musuh jiwa, yaitu daging, dunia, dan setan. Dewasa ini banyak kita jumpai kejahatan, ketidakadilan, kerusuhan, bahkan terjadinya perpecahan antar suku, budaya, dan agama. Banyak orang lebih memilih kenikmatan sementara dengan masuk ke dalam kegelapan tersebut. Semakin masuk dalam kegelapan, orang akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Namun Yesus sendiri bersabda, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara terkasih, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Sang Terang Sejati telah datang ke dalam dunia untuk menerangi hati setiap manusia. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Namun, banyak dari kita yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka melakukan kejahatan tanpa mempedulikan terang yang hadir dalam hati mereka. Namun seperti Bapa yang menunggu anaknya pulang, Yesus pun menunggu kita untuk kembali pada terang. Ia memanggil kita dan menuntun kita dengan terangnya, sehingga kita dapat kembali menjadi anak-anak terang. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.